Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin Yesus. Tidak dengan tangan yang hambar, ku sujud kehadiran-Mu. Menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Aku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Aku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku
lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara. Segalanya segala yang kami miliki, semuanya hanya daripadamu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mengisi hati kami, menambah ilmu kami, menambah wawasan kami tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap daripada kami yang ada di sini Tuhan, agar firman yang dibawakan oleh hamba-Mu bisa kami terima dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakannya Tuhan, agar apa yang dibawakan kami bisa menerimanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Hari ini pas tanggal 16 ya, besok kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Betul ya Pak? 81. Jangan sampai kayak Pak Prabowo yang salah-salah matematikanya ya. Ke-81. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini terkait dengan kemerdekaan, saya akan sampaikan satu firman Tuhan dengan satu judul Kemerdekaan Sejati. Dalam beberapa hari ini ada satu berita yang sangat viral, kalau Bapak Ibu suka buka media sosial ya, entah di TikTok ya, entah di Reel, ada satu berita yang sangat viral, yaitu ada seorang tukang cukur ya di Bogor, dia tidak pasang bendera merah putih. Kemudian
didatangi oleh petugas kecamatan dan ditegur, kenapa kok nggak pasang bendera merah putih, ya kan? Kan mestinya setiap warga negara Indonesia yang merasa warga negara Indonesia itu mestinya memasang bendera merah putih di setiap tempat, rumah, tempat kerja, dan lain sebagainya. Nah kemudian si tukang cukur itu menjawab, emang kita sudah merdeka ya? Nah kalimat ini langsung viral di seluruh Indonesia. Hari ini kalau kita agak sedikit punya keunikan tertentu itu cepat sekali viral. Emang hari ini kita sudah merdeka gitu kan? Nah akhirnya berita itu direspon banyak pihak dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu coba renungkan ya, dalam usia kita masing-masing ini ya, ada yang mungkin masih kecil, ada yang remaja, ada yang sudah bapak-bapak. Kita telah menikmati Indonesia ini sudah berapa tahun ya, Pak Yanto mungkin 63 tahun. Oh, 66. Oh, saya pikir 63 masih Pak. 66 tahun ya. Apakah sepanjang usia kita ini benar-benar kita sudah merasakan kemerdekaan yang sejati gitu loh. Itu sebabnya pertanyaan yang disampaikan oleh tukang cukur ini sangat relevan untuk kita renungkan. Emang kita ini sudah merdeka gitu loh. Ya walaupun pertanyaan ini sebetulnya tidak perlu kita ucapkan, karena secara fisik ya kita memang bangsa kita telah merdeka dari penjajahan kolonialisme Belanda. Tetapi ada banyak hal yang sekarang kita merasa mungkin kok rasanya kita belum merdeka banget sih. Misalkan di dalam hal ekonomi, ya, di dalam kebebasan berpendapat misalkan. Kebebasan beragama itu masih jauh dari apa yang dimaksud dengan kemerdekaan. Orang Kristen kalau ibadah agak dipersulit, bukan agak sih, memang sering yang dipersulit, ya kan? Nah, sehingga makna kemerdekaan sejati itu memang perlu untuk kita renungkan dan kita perjuangkan bersama. Nah, di dalam konteks rohani, nampaknya fenomena kayak begini juga terjadi gitu loh. Kita sudah merasa merdeka secara rohani, dibebaskan dari belenggu dosa, tidak lagi ada dalam penjajahan iblis. Tetapi dalam keseharian, apakah kita sudah benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang merdeka? Nah itu sebabnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu ayat yang sangat penting untuk kita merenungkan bersama di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-36 ya. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya, daripada kita bilang merdeka, merdeka ini. Merah-merah semua ini, saya khawatir nanti kita jadi salah satu anggota partai yang suka teriak-teriak itu. Ya kan? Kita baca ayat ini saja ya. Yohanes 8 ayat yang ke-36, 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kamu akan mengalami, menikmati kemerdekaan yang sejati jika anak itu memerdekakan kamu. Bapak Ibu, teks ini memang berangkat dari dialog antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Israel. Ketika Tuhan bertanya kepada mereka tentang masalah perbudakan, perhambaan, orang Israel menjawab, bukankah kami ini anak keturunan Abraham? Kami ini bukan budak dan bukan hamba siapapun. Kemudian kalau kita membaca dalam Yohanes 8 ayat 34, Yesus menjawab, setiap orang yang berbuat
dosa adalah hamba dosa. Artinya Yesus ingin menyadarkan kepada kita bahwa kehambaan atau kemerdekaan itu tidak bisa diukur dari secara fisik saja. Tidak bisa dilihat bahwa engkau tidak atau tidak dalam status budak, engkau bukan dalam status hamba, maka engkau adalah orang yang merdeka. Tidak berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus memberikan sebuah pemahaman yang justru lebih dalam pada inti persoalan manusia. Apabila engkau melakukan perbuatan dosa, maka pada hakikatnya engkau adalah hamba dosa. Hamba adalah orang yang tidak merdeka. Nah, dalam perspektif kemerdekaan inilah saya ingin sampaikan kepada kita semua untuk kita pelajari, kita renungkan bersama 3 hal yang seharusnya kita benar-benar merdeka, yang seharusnya kita merasakan sungguh-sungguh itu. Yang pertama Bapak Ibu, ya, ketika kita bicara tentang kemerdekaan, maka mestinya kita ini merdeka dari kekhawatiran, freedom from anxiety, dari kecemasan, dari kekhawatiran. Perhatikan ayat ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayo kita renungkan bersama Bapak Ibu. Kita telah dimerdekakan Kristus dari belenggu dosa. Kita bukan lagi hamba dosa. Kita telah mematahkan kuk perhambaan. Tetapi pertanyaan yang sangat signifikan untuk kita renungkan. Apakah kita telah bebas dari kekhawatiran? Apakah tidak ada kekhawatiran sedikit pun dalam kehidupan kita? Yang saya maksud kekhawatiran ini bukan kekhawatiran perkara-perkara yang sederhana, Bapak Ibu. Misalkan kita khawatir kalau nyebrang jatuh, bukan itu. Kita khawatir kalau besok ya beras kita habis, bukan itu. Tetapi kekhawatiran paling dalam yang merenggut sukacita kita. Kekhawatiran yang merampas kedamaian kita. Kekhawatiran yang semestinya tidak perlu kita pikirkan. Apakah kita sudah bebas dari ini? Ya kan? Kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Misalkan Bapak Ibu ya, tentang kekhawatiran. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah statistik ya, riset statistik gitu, yang menyatakan tingkat pengangguran di Indonesia. Ya, saya coba sedikit renungkan ya, tingkat kekhawatiran di Indonesia. Ada beberapa lulusan sarjana yang untuk dekade tahun ini ya, itu enggak laku. Ranking pertama sarjana lulusan manajemen. Ya. Jadi pengangguran terbesar di Indonesia dari kalangan sarjana itu yang pertama diduduki oleh kalangan sarjana manajemen. Anak saya itu lulusan manajemen, Bapak Ibu, yang di belakang itu. Untungnya dia enggak nganggur. Yang kedua, ya kan? Level yang kedua itu adalah lulusan Fakultas Hukum. Saya pernah kuliah Fakultas Hukum sampai sekitar 2-3 tahun. Untung enggak saya lanjutkan. Ya kan, dari hukum pidana perdata saya berubah jalur menjadi hukum Taurat dan hukum kasih. Itu tingkat pengangguran yang kedua, hukum. Tingkat pengangguran yang ketiga ya adalah guru pendidikan, ekonomi. Nah, bayangkan Bapak Ibu yang lulusan ekonomi justru nganggur. Ya, yang sarjana-sarjana SE itu. Kemudian pendidikan. Bayangkan kalau kita melihat
riset yang sangat akurat ini dan kebetulan anak kita atau Anda sendiri yang sedang kuliah di situ pasti akan memunculkan kekhawatiran. Apalagi sekarang dengan kecanggihan AI, ya, artificial intelligence atau kalau dalam bahasa Indonesia akal imitasi. Itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang direbut oleh intelektual imitasi ini. Ya kan? Cina itu baru menemukan robot yang bisa mengoperasi orang yang sakit. Nah itu kalau kayak begini kan dokter bedah nggak payu Bapak Ibu, iya kan? Begitu sakit atau mau yang hamil mau bedah sesar gitu, yang ngerjain robot. Lah terus dokter bedahnya ngapain? Denguk-denguk gitu, iya kan? Ada banyak pengacara, itu termasuk juga pekerjaan yang terancam kehadirannya oleh AI. Kenapa? Sekarang itu Anda lihat AI, mau persoalan apapun Anda ketik, itu ayat-ayat atau pasal-pasal yang terkait dengan peristiwa itu bisa muncul. Nah penasehat hukum, advokat, lawyer, ya kalah dengan AI ini di dalam menghafal ayat-ayat itu. Banyak. Nah jangan-jangan nanti satu kali yang khotbah di sini adalah robot. Gimana? Nah itu yang memunculkan kekhawatiran-kekhawatiran, ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Membuat kita menjadi bertanya-tanya. Belum lagi kalau masalah ekonomi, kita sebut masalah kesehatan, ya, itu seringkali merongrong kita dari rasa khawatir yang berkepanjangan seperti ini. Nah merdeka dari kekhawatiran adalah kita betul-betul tidak perlu merasakan khawatir secara dalam atas apapun dalam kehidupan ini. Dan perhatikan ayat ini, sekali lagi saya akan bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, kata khawatir di sini dalam bahasa Yunani itu disebut dengan merimnao. Merimnao itu artinya adalah pikiran yang tercabik-cabik karena cemas akan masa depan. Jadi kekhawatiran ini dalam teks Alkitab itu disebutkan sebagai sesuatu yang bicara tentang cara kita berpikir, pikiran yang terkoyak-koyak oleh karena memikirkan tentang masa depan. Ya, jangan kamu khawatir sesuatu yang ada di depan sana. Itu sebabnya perhatikan ayat ke-7, menarik sekali Bapak Ibu. Ayat ke-7 berkata begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Memelihara hati dan pikiranmu. Karena kata khawatir dalam bahasa Yunani itu adalah bicara tentang hati dan pikiran kita. Ya kan? Nah Tuhan katakan bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Nah ini adalah sebetulnya penangkal dari yang namanya kekhawatiran ini. Mari kita bisa merenungkan Bapak Ibu, apakah benar kemerdekaan itu kita resapi, kita alami dalam keseharian kita? Kalau belum, kita berdoa supaya Roh Kudus memberikan keteduhan di dalam hati dan pikiran kita. Dia yang memelihara hati dan pikiran kita. Merdeka dari kekhawatiran adalah aspek pertama dari yang namanya kemerdekaan sejati. Ya. Merdeka dari kekhawatiran itu bukan berarti kemudian kita bertindak ceroboh. Bukan berarti kemudian kita bertindak bodoh tanpa mempersiapkan segala sesuatu bagi kelangsungan kita ke depan. Itu bodoh. Beda lagi antara bodoh dengan kekhawatiran tadi. Ya kan? Kita tetap mempersiapkan segala sesuatu. Ya kan? Kita tetap merancang segala sesuatu. Tetapi jangan sampai hidup kita itu ditekan, diikat oleh yang namanya kekhawatiran. Amin Bapak Ibu. Karena kekhawatiran itu akan merampas sukacita kita. Yang kedua,
Kemerdekaan yang sejati itu juga bicara tentang merdeka dari ketakutan. Freedom for fear. Saya akan bacakan 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Allah. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, ketakutan ini di bahasa aslinya itu disebut deilia, yang artinya kepengecutan, kepanikan mental. Ya, bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, dinamis, ya, kasih, agape, dan ketertiban, sophronismos, yaitu pikiran yang jernih. Saudara, ini bukan ketakutan yang dimaksud ketakutan di sini, bukan ketakutan kalau misalkan Bapak Ibu malam-malam pergi ke kamar mandi dan lampu gelap, kemudian aduh takut aku ya, bukan itu. Ini juga ketakutan yang mencengkeram kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa bergerak, nggak bisa berkutik apa-apa oleh karena banyak hal di dalam ketakutan-ketakutan itu. Hari ini dunia secara global itu mengalami ketakutan, Bapak Ibu. Penyebab utama, akar utama dari ketakutan dunia global saat ini adalah peperangan antara Amerika, Israel dengan Iran yang sampai hari ini belum selesai. Peperangan itu menyebabkan yang namanya Teluk Hormuz itu diblokade. Kalau diblokade artinya kapal-kapal nggak bisa lewat. Padahal Teluk Hormuz itu mensuplai 25% dari kebutuhan energi dunia. Itu sebabnya di segala dunia, di segala tempat, hari ini harga minyak BBM itu naik. Terus naik, terus naik. Ya, dan beberapa waktu yang lalu yang saya baca ke depan, ya, untuk BBM yang bersubsidi itu hanya kelompok-kelompok tertentu yang diizinkan, lebih filternya itu lebih ketat lagi, ya kan? Ketakutan, orang suka perang, ya saya juga nggak ngerti ya. Satu kali saya dengar lagunya Iwan Fals ya, pesawat tempurku itu, ada satu kalimat yang ngomong begini, seandainya dunia tidak punya tentara, alangkah nyamannya dunia ini. Saya pikir-pikir iya ya, kalau dunia nggak punya tentara kan enak gitu loh ya. Yang ada polisi saja yang ngatur masyarakat sipil, ya kan. Peperangan terjadi di mana-mana. Itu yang membuat kita itu kemudian mengalami berbagai macam ketakutan. Belum lagi kalau misalkan bencana alam, ya, Indonesia ini akan terserang El Nino katanya, gagal panen dan sebagainya. Ini membuat kita itu kebanyakan mengalami rasa takut. Ketika perang Teluk kemarin baru berkecamuk, ya kan, harga emas langsung naik gila-gilaan gitu. Banyak orang investasi emas, beli emas sana. Padahal di GKB Philadelphia ini emas banyak, ini ada emas moko, ya. Ya kan, ada emas apa lagi? Pak Bandi masih emas Bandi gitu ya. Ada banyak emas di sini. Merdeka dari ketakutan. Ada banyak persoalan-persoalan itu. Nah, Tuhan katakan begini kepada kita, Allah ya tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya, tidak memberikan kita kepanikan mental, tidak memberikan kepada kita roh kepengecutan, takut, enggak, tetapi Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban, membangkitkan pikiran yang jernih. Kembali lagi di sini bahwa yang namanya merdeka dari ketakutan itu bicara tentang kasih, bicara tentang ketertiban, dan ketertiban itu bicara tentang pikiran yang jernih. Ini sekali lagi hari ini Tuhan mengajar kepada kita bagaimana kita mampu untuk berpikir secara jernih gitu loh. Pengalaman perjalanan kita bersama dengan Tuhan membuat kita itu bisa berpikir jernih, bahwa tidak ada satupun yang bisa menggagalkan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Mari kita berpikir jernih. Apalagi Bapak Ibu, apalagi
orang-orang yang telah menjalani kehidupan bersama Tuhan itu sekian lama, dan di dalam perjalanan itu ada banyak pengalaman-pengalaman dalam hidup yang Tuhan berikan kepada dia, maka ketika dia tahu bahwa Tuhan memelihara sungguh nyata, ketakutan itu tidak akan bisa menggentarkan hati daripada orang tersebut. Ya kan? Coba kita renungkan ke belakang. Sekian tahun kita ikut Tuhan dalam kondisi yang sulit, susah ya. Tapi Tuhan tetap pelihara dan sampai hari ini kita masih bisa berdiri dengan tegak, dengan tubuh yang tidak kurang apa-apa ya, dengan model yang ganteng dan cantik semua ya, pakai baju-baju yang bagus, merah-merah semua, putih gitu. Ini kan bukti penyertaan Tuhan. Nah, kalau kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa, maka ketakutan itu tidak akan mampu untuk mengganggu kehidupan kita. Yang terakhir, merdeka dari kekurangan, freedom from lack. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat Filipi 4 ayat yang ke-19. Perhatikan ayat ini baik-baik. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bahwa janji Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita itu iya dan amin. Tetapi persoalannya adalah kadangkala kita itu dijebak dengan kebutuhan-kebutuhan yang palsu, yang sebetulnya kebutuhan. Hari ini kita banyak mengalami kebingungan untuk membedakan apa kebutuhan dan apa keinginan. Kenapa? Karena melewati media sosial, sekarang ukuran seseorang tentang pemenuhan kebutuhan itu ditentukan dari apa yang kita lihat. Ibu-ibu yang lihat TikTok gitu ya. Dulu ketika tahun 80-an, kenal nggak ya dengan istilah sunscreen? Nggak ada ya. Setahu saya bedak FIFA, ya kan. Tapi dengan media sosial kemudian kita disodori oleh berbagai macam bentuk perawatan, sampai-sampai perawatan kuku pun ada. Dan kemudian itu menjadi standar kita, bahwa kebutuhan kita itu adalah kalau kebutuhan kita itu sama dengan yang ditawarkan oleh media sosial. Sampai-sampai ada sebuah ungkapan, kalau istrimu, pasanganmu, ya, standar kesejahteraannya itu standar ukuran TikTok, maka menderitalah engkau sebagai seorang suami. Ini, ada nih ibu-ibu yang standar kesejahteraannya ukurannya adalah standar TikTok gitu, bodinya harus oke, ya kan, bajunya itu harus glamor, kosmetiknya itu branded, ya. Sampai saya baca beberapa waktu yang lalu oleh karena masalah keinginan itu, Lebaran kemarin di Malang itu persewaan iPhone laris manis. iPhone tuh udah disewa. Padahal sebetulnya nggak perlu sewa, pinjam sama Andre cukup gitu. Karena keinginan itu sekarang disamakan dengan kebutuhan. Itu yang menjebak banyak orang, Bapak Ibu. Kita sibuk dengan berbagai macam kegiatan untuk mengejar duit, ya, duit, cuan, keuntungan, tanpa pernah memikirkan bahwa apakah betul ya keinginan-keinginan yang kita kejar itu adalah kebutuhan-kebutuhan kita? Tentunya tidak. Ada beda antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan contentment ya itu beda. Tiap orang punya kebutuhan, Bapak Ibu, dan kebutuhan itu ada batasnya. Ada orang ngomong bahwa kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya, itu pemikiran yang sesat. Kebutuhan itu ada batasnya. Misalkan kita itu tidur satu hari butuhnya berapa jam? 8 jam.
Kalau Bapak Ibu sehari tidur 20 jam, berarti Ibu lagi sakit. Ya kan? Itu kebutuhan itu ada batasnya. Makan, ada batasnya. Kalau saya, kebutuhan makan saya ya maksimal 1 piring. Nggak tahu Pak Didi. Ya, mungkin 2,5 piring. Tapi tetap ada batasnya. Ya kalau misalkan, oh Pak Yanto ini makannya banyak ya, dikasih sak wakul. Ya nggak habis, betul ya Pak ya? Ada batasnya, kebutuhan itu ada batasnya. Yang nggak ada batasnya itu apa? Keinginan. Keinginan. Korupsi di Indonesia Bapak Ibu, itu bukan oleh karena para pejabatnya miskin, bukan. Tetapi korupsi terjadi karena mereka kepingin kaya. Bukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan, bukan. Karena pengen cepat kaya. Saya, Bapak Ibu pasti ngeri ngelihat kasus-kasus korupsi kemarin yang terbongkar. Ada kasus korupsi yang sampai nyimpan emas berapa kilo itu dulu, saya lupa itu berapa kilo. Lebih berat dari emas yang di atas Monas sana. Belum duitnya dan lain sebagainya. Pertanyaannya, uang sebanyak itu dimakan sendiri, kira-kira habis enggak? Pasti enggak. Itu pasti bisa meledak gitu perutnya kalau disuruh makan uang sebanyak itu. Tapi orang terus mengejar itu. Nah, firman Tuhan hari ini saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau kita paham akan kebutuhan kita, jangan pernah khawatir bahwa Tuhan berkata begini, Allahku, Bapa kita akan memenuhi segala kebutuhanmu. Segala kebutuhan kita itu akan Tuhan penuhi. Makanya seringkali kalau dalam konseling saya seringkali ketemu dengan keluarga muda yang mengalami persoalan di dalam ekonominya, kekurangan inilah itu dan sebagainya. Seringkali dan berkali-kali saya bicara bahwa Tuhan tidak pernah tidak memberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau punya masalah dalam ekonomi, itu bukan karena Tuhan tidak memberkati, tapi mereka tidak mampu di dalam mengelola keuangan. Beda Bapak Ibu, antara mampu mengelola keuangan ya dengan orang yang mengalami berbagai macam masalah kesulitan itu. Orang 1 bulan gaji 2 juta bisa hidup. Tapi begitu gajinya naik menjadi 4 juta, habis juga. Naik lagi menjadi 5 juta, habis juga. Naik lagi sampai 10 juta, habis juga. Saya mau tanya, orang kayak gini apa yang bisa kita sebut? Bodoh dalam pengelolaan keuangan. Mestinya ketika penghasilan naik, perhatikan kalimat saya, mestinya ketika penghasilan naik, jangan menaikkan gaya hidup, jangan menaikkan standar hidup, tetap saja. Ya kan? Ketika gaji UMR ya, minum kopi cukup 1 gelas 2.000 3.000 kopi Dampit gitu ya Pak. Baru gaji 5 juta, 6 juta di atas UMR dikit, ngopinya ke Starbucks. Bangkrut kamu. Ya kan? Nah, Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti akan berkati. Dengan apa? Perhatikan ayat ini. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Ini yang ingin saya garis bawahi, kalimat yang kedua. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Bukan menurut standar dunia. Kita pengennya kan begini, Allah mestinya memenuhi segala kebutuhanku menurut standar dunia, kan begitu? Enggak. Allah akan memenuhi kebutuhan kita, semua kebutuhan kita menurut standarnya Tuhan. Kalau menurut standarnya dunia, repot kita. Tak kasih contoh sebelum saya akhiri. Indonesia ini paling gila dengan yang namanya iPhone. Ya kan?
ketika iPhone yang terbaru muncul, banyak orang berpondong-pondong untuk antri bahkan untuk beli. Padahal harga iPhone paling murah berapa tadi? 20 ya? Sekitar 20 juta. UMR Indonesia berapa? 3 juta. 3 juta sekian. Jadi ketika orang antri untuk beli HP iPhone, itu dia harus mengumpulkan gaji berapa bulan itu? Kalau 20 juta dibagi 3 juta, ini yang pintar matematika bulan nih. 7 bulan. Tanpa makan apapun. Tidak makan gajinya untuk beli iPhone. Itu kan sebuah tindakan yang tidak bijak. Oh tapi di luar negeri rame Pak, di Singapura rame Pak, harganya sama. Jangan lupa, saya kasih gambaran aja lah ya. Di Indonesia, gaji dosen rata-rata itu UMR 3 juta sekian. Di Singapura, gaji dosen itu paling kecil 25 juta. Jadi kalau sama-sama keluar iPhone, mereka logis sekali kalau mampu beli karena harga iPhone di bawah gaji di. Nah di sini loh ya. Di rumah sih mangan terancam aja kok ya wis repot-repot kepingin HP yang bagus, ya kan? Sarapan sih cak kangkung, ya. Ngopi campur jagung, ya. Gayanya iPhone. Ya Tuhan, ampunilah mereka. Ketika kita tahu kebutuhan kita Bapak Ibu, Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Percaya Alkitab seperti ini. Pada akhirnya Bapak Ibu, ayo kita bangkit berdiri bersama, nanti musik mempersiapkan diri. Mari kita berdiri bersama. Saya kepingin membaca teks akhir ini bersama-sama ya, supaya betul-betul masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Ya, 1, 2, 3. Kekhawatiran adalah penjara masa depan. Ketakutan adalah penjara situasi saat ini. Rasa kurang adalah penjara materialisme. Ketiganya membelenggu manusia. Tetapi Tuhan memberikan kemerdekaan sejati ketika Ia berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Kita tunduk kepala.